Oke, untuk selanjutnya ini cara untuk pengisian pemerintah desa maupun BPD ya. Jadi masih di dashboard utama atau dashboard adminnya. Kemudian teman-teman masuk ke bagian pemerintah desa. Pemerintah desa, kemudian dimasukkan di sini nanti ditambah data. Nah, tambah data, masukkan nama lengkapnya. Saya kasih contoh, misalnya ini namanya, alamat lengkap, tanggal lahir, berarti Banjarnegara, dan seterusnya. Kemudian alamatnya juga, misalnya alamat lengkap RT RW-nya, seperti itu. Kemudian nomor teleponnya juga jangan lupa, pendidikan terakhir, misalnya. Nah, kemudian tahun diangkat pada saat perangkat desa ya, kan biasanya ada teman-teman yang SK-nya berubah. Nah, itu bisa menggunakan SK pertama ataupun SK yang kedua dimasukkan semuanya. Misalnya tahun-tahun yang diangkat, misalnya diangkatnya 2000 berapa, kan ada yang perubahan jabatan, maka dimasukkan yang pengangkatan pertamanya saja dulu. Misalnya tahun 2020 kemudian ada mutasi jadi pegawai beda jabatan, misalnya seperti itu. Bisa dimasukkan tahun diangkat yang pertama, tidak apa-apa, ataupun tahun yang pada saat jabatan itu diperoleh karena mutasi juga tidak apa-apa. Kemudian SK-nya dimasukkan, jabatannya apa, misalnya kasih apa. Dan kalau sudah selesai silakan disimpan. Nah ini kalau terjadi seperti ini tidak bisa menyimpan, misalnya akan muncul warna merah pada di kolom itu. Nah ini pertanda bahwa ini belum terisi dan wajib diisi. Jadi seperti itu. Kalau tidak bisa disimpan pasti akan muncul warna merah, yang ini yang harus diisi. Contoh saya isi, nah, tahunnya 20.000. Kemudian disimpan ya teman-teman. Nanti kalau sudah disimpan, nah maka akan berhasil, akan ada di bagian bawah di sini. Nah di sini yang baru akan muncul ya. Ini kalau hapus misalnya ataupun edit, nanti tinggal di bagian ini, pembaruan data, ataupun yang di bagian di sini ada hapus. Nanti kalau misalnya tidak sesuai dihapus saja misalnya. Kalau sudah, berarti teman-teman tinggal masukkan kembali, tambah data kembali. Nah, kayak gitu. Terus seterusnya sampai dengan perangkat desa yang ada di teman-teman desa itu sudah terisi semuanya. Jadi itu terkait dengan yang di pemerintah desa. Kemudian yang di BPD ada di sebelah kiri sini. BPD konsepnya sama. Jadi pengisiannya sama kayak yang di perangkat desa tadi, tinggal ditambah data, masukkan nama lengkap ya semuanya. Kalau tidak bisa disimpan berarti akan muncul merah yang ini. Jadi itu, jadi konsepnya sama antara pemerintah desa maupun dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Ini silakan diisi sesuai dengan identitas masing-masing terkait dengan pengisian profil desa. Nah ini jangan lupa di bagian nomornya ini adalah nomor yang aktif ya. Nomornya ini yang aktif karena nanti mungkin akan dihubungi oleh tim admin kabupaten misalnya terkait beberapa permintaan data, apa ada kesalahan data dan sebagainya. Jadi seperti itu untuk pengisian profil desa untuk di pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.